Oke, jadi ini sepertinya sudah ada gerakan untuk mengaburkan konsentrasi kita, sayang. Ingat ya, kemarin Mamski udah kasih tahu teman-teman semua yang mengikuti kasusnya NM PSRG ini. Kita itu dibikin digiring, emosi banget ngelihat JPU. Emosi ngelihat Hakim Bobo. Niki juga kayak di ruang persidangan itu emosionalnya bener-bener terus meningkat gitu. Setiap minggu tuh meningkat emosionalnya NM ya, emosionalnya Niki. Lalu saya berpikir, ini kok kayak ada faktor kesengajaan ya. Sepertinya memang dibikin untuk kita tuh tidak bisa mengendalikan emosi gitu. Melihat yang terjadi, ada apa ini? Kalau Mamski tuh tipenya mikir, gak langsung ikut terbawa emosi tuh gak langsung. Ya kan? Nah, ada rekaman suara yang udah keluar, tapi tidak mau diputarkan. Ya, benar ya? Popo, hey, halo Popo. Rekaman suara yang nggak mau dikeluarin dan nggak boleh didengerin ya, bener ya? Nah, ini kan sekarang sudah dilaporkan ke KPU dari 3 hari yang lalu. Tiba-tiba Miss Gosong langsung bilang, oh itu kan suaranya emang si ibu itu. Kok gampang banget keseleo lidah? Kok gampang banget keceplosan? Oh kok KPU sih KPK? Udah tandanya kalian pada merhatiin omongan gue. Fokus ya. Fokus dong, bener KPK, betul. Ya kan? Bener nggak? Nah ini nih harus kita cermati nih guys. Ini harus kita cermati nih guys. Kok bisa si Miss Gosong mendadak bikin pengumuman? Mengiyakan itu suaranya si Ibu D. Ya kan? Nah, nyoblos KPU. KPK. Tuh. Ya kan? Bener nggak? Berarti kalau Mamski lihat nih, harus hati-hati nih. Gue yakin banget nggak ada keceplosan itu. Tapi itu memang skenarionya. Yang ditumbalin itu kan selalu si Gosong ini nih, ditumbalin terus. Mungkin dia dealnya kalaupun masuk penjerong, gue akan jamin keluarga lu. Berapa M. Untuk orang segabut dia, yang mungkin di daerahnya dia kerjaannya nggak ada apa-apanya, uang sekian M itu udah gede banget, say. Tuker badan masuk penjerong juga nggak apa-apa deh, yang penting gue keluar udah punya duit sekian M. Karena itu kan harapan orang-orang yang kayak begitu ya, yang memang uangnya tuh nggak bakalan pernah punya. Jangankan segitu 100 juta aja mungkin nggak pernah punya. Jadi ini menurut ininya gue ya, penelitian dan apa ya, gue berasumsi gitu. Kenapa nih orang keceplosan melulu? Itu bukan keceplosan, itu memang ya udah lu ngomong deh. Jadi kita berpikir itu adalah suara si D. Padahal mungkin belum tentu loh. Belum tentu, say. Ini harus dicek benar-benar tuh siapa suara itu. Yang udah bilang beong sana beong sini. Karena juga kalau gue lihat suaminya si D juga pangkatnya biasa-biasa aja. Pangkatnya biasa-biasa aja. Gue pikir udah bintang. Gue pikir bintang, bukan loh. Nah, tuh ada yang tahu tuh. Ya kan? Kok bisa orang yang pangkatnya belum ada bintangnya kok kayak orang yang ngatur sana ngatur sini? Nggak mungkin. Udah gitu, kan dia bilang kan pangkatnya apa gitu, panjang lah. One pas nos nastos tastos apalah itu pangkatnya. Itu bagian museum dan apa sih? Bagian museum dan arsip-arsip apa gitu. Gue bilang itu mah nggak ada apa-apanya.
Belum nyampe ke call aja belum. Baru brokoli. Itu brokoli, brekele, masih brekele. Gue nggak percaya orang itu. Gue nggak percaya. Sorry ya, gue nggak percaya, coy. Dia bukan kok, baru brokoli. Udah gitu gue lihat jabatannya, ini mah jabatan apaan bu? Biasa aja itu mah. Pasti bukan orang itu. Hayo, lu mau pura-pura tukar guling kan? Hai. Mau tukar guling lu. Udah ya, pokoknya kita yang ngebela Niki nih wajib banget hati-hati. Sepemikiran mam, iya kan? Cari tahu tuh suara siapa. Gua nggak yakin ibu itu. Suaranya juga nggak sama kok. Suaranya juga nggak sama. Gue lihat, gue dengerin gitu suaranya rekaman itu. Hah, ibu itu emang suaminya apalah? Suaminya masih brokoli. Kalau aja belum. Lah, gue bilang brokoli. Pangkatnya apa? Pangkatnya menjabat museum, apa museum arsip perarsipan apa gimana? Apa sih waktu itu tuh gue cari, ya elah gue bilang apa urusannya? Dan yang paling kocak, si Dugong, Miss Gosong, kok ya bisa langsung statement. Itu kan malah menambah kecurigaan, Dodol. Menambah kecurigaan, Dodol. Orang yang nggak curiga jadi curiga. Ngeliat kayak begitu. Iya dong, kita curiga jadinya. Iya, itu benar. Itu adalah suaranya Ibu Dek. Gue bilang, Ibu Dodol. Ah, masa sih suaranya Ibu Dodol? Kok cepet banget gitu, langsung dikeluarin mukanya, langsung dicari suaminya. Ada tuh fotonya yang sama si siapa tuh. Gue bilang, ini mah terlalu cepet. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pas gue cek juga suaminya si Ibu D itu belum call. Baru brokoli. Belum call. Baru brokoli. Baru brekele. Percaya, gue gak percaya. Nggak, gue nggak percaya. Bentar, gue mau pijat muka dulu. Menurut kalian percaya nggak? Gue sih nggak percaya, say. Gue pijat muka dulu. Bentar dulu. Gue pijat muka dulu, guys. Bentar, guys. Mau ambil ini dulu. Nah, besok kita Kamis maksudnya lusa. Hari lusa itu kan Doktif kan kembali lagi memenuhi panggilan ya buat kemarin yang belum selesai tuh. Kita jangan kepancing emosi ya sama JPU perempuan itu tuh. Dengan mukanya yang emang kayak berasa paling sok iye di dalam ruang sidang. Biarin aja mereka mau foto-foto kek, mereka mau mencibir kek, mereka mau kelihatan sinis, mau merendahkan, matanya menatap dengan merendahkan, biarkan. Biarkan guys. Gak usah kepancing emosi sama mereka. Kita fokus aja sama Doktif.
Fokus terus sama Doktif. Ntar ya, gue mau pijat muka dulu. Karena keterangannya Doktif itu bisa ngebantuin keterangan dari Niki. Bahwa Niki itu cuma melakukan pekerjaannya Niki seperti biasa, nge-review, mengomentari, dan dimintain tolong. Ingat ya, sudah ada loh sidangnya, si RG mengakui ada kesepakatan dengan Mail, dan RG yang duluan minta tolong ke Mail. Ini krimnya untuk mijet, ada moisturizernya, terus isinya apa nih? Krim goat milk. Goat milk dengan? Dan ada hyaluronic acidnya juga, jadi makin melembabkan untuk di wajah kita. Nah, nih. Kalian mau dapat ini dengan paketnya. Jadi ada promo, beli 1 dapatnya 5, dapatnya 6. Mau nggak? Nih hadiahnya tuh ada, bukan hadiah ya, apa sih? Jadi bundling. Dapat yang lavender ini untuk bobo, kita pakai untuk masker bobo. Jadi diolesin ke muka, terus biarin kering, baru kita tidur. Pakai yang ini, yang lavender. Dapat sama yang ini 24K hyaluronic acid tuh. Mau nggak kalian? Nah ini aku pakai untuk sambil masas, biar muka aku nggak ngondoy. Nggak ngondoy kayak mukanya dokter jenazah. Hari dokter jenazah postingin si Doktif aja. Doktif tuh diserangnya tuh ya sama mereka segerombolan ya. Sama kayak NM, diserang sama gerombolan. Gerombolan barisan sakit hati, nggak bisa bisnis-bisnis yang buat nguntungin diri sendiri. Karena emang udah nggak laku jualannya, Bo. Jualannya kagak laku, cuy. Parah banget. Oke, ini alatnya ya. Dokter jenazah itu loh. Yang gue lihat, ya Allah, masa dokter kecantikan katanya bekas apa sih? Ketua Ikatan Dokter Kecantikan ya? Mantan dokter kecantikan. Kok mukanya begitu? Dengan gue mukanya mulusan. Nah itu tadi itu 9 untuk panasin ya. Tuh lihat udah nyala. Nah ini aku geterannya nih. Nah paling mentok 9 kenceng banget guys. Tuh kenceng banget. Aku nggak mau 9, aku maunya di 7 aja. Cukup. Dokter jenazah guys. Masa kalian nggak tahu sih dokter jenazah itu? Dokter jenazah, temennya si APT Mawar itu loh. Yang kerjaannya ngedoxingin Doktif mulu. Ya ampun, gue bilang, bener-bener ya, orang bayaran semua itu, say. Bayaran semua itu. Kena krim, sorry. Nah. Ini ya pakai moisturizer ini enak banget loh guys. Tuh kalian lihat nggak muka Mamski auto merah? Iya, moisturizer tuh kalau dipakai enak banget, adem, terus bener-bener kasih kelembapan, dan afternya tuh bener-bener langsung plumpy, kenyal. Ngeplam. Tuh lihat muka Mamski merah tuh, say. Jadi kan muka aku kan nggak kayak dokter jamet ya, dokter jenazah, dokter jamet. Katanya ini apa ketua ke dokter kecantikan. Masa muka lu begitu longsor begitu? Iya. Nih beli ini nih. Terus pakai tuh. Nih. Pakai moisturizer lu deh yang lu masih jualan ini nggak sih? Skincare nggak sih? Kerjaan lu bikin konten aja ngedoxing Doktif. Alatnya di charger ya kakak sayang. Pakai Type C sayang nih ada ini. Jadi nanti lu jualan aja. Serem ya? Lu tuh kalau mau jualan aja. Udah belum ini. Yang aku pakai nomornya ini dulu dipakai nomor 2, abis itu nomor 1. Yang ini nih, yang 2 ini nih. Jadi ini aku pakai yang nomor 2 dulu, seret baru nomor 1.
Satunya di tengah, di sini nih, sini, seret gitu. Ayo guys, capcus. Yang dipakai telah satu sayang, baru ada satu doang keranjang kuningnya. Cuma ada satu keranjang kuning ya guys. Aduh, duh. Ayo cepetan teman-teman, let's go. Ayo teman-teman, nanti aku udah swatch ya. Ini yang nomor 5, itu nomor warnanya pink. Yang ini coklat tua nomor 4. Nomor 3 warnanya orange. Nomor 2 yang aku pakai warnanya coklat muda nude. Yang nomor 1 untuk ombrenya warna merah. Oke teman-teman, udah nih, udah semuanya. Kasih waktu terakhir ya untuk kita lanjutkan obrolan manja kita. 2 menit aja, 2 menit. 2 menit, ayo teman-teman, di 2 menit. Harganya nanti sewaktu-waktu bisa berubah ya. Nggak bikin kering sayang. Harga sewaktu-waktu bisa berubah. Nah ini nih yang aku pakai yang 2 ini kan, 01 yang warnanya merah. Nah itu ada lip linernya juga tuh. Yang warnanya ini untuk base-nya tuh warnanya, lip linernya juga sama warnanya. Ya kan? Cocok banget guys. Dipakai ringan banget kakak, nggak berat sama sekali, nggak ngegumpal, dan nggak bikin bibir kita kering karena dia nge-moist bibir kita. Moist banget, enak deh. Cobain aja nih kalau mau yang kayak Mamski pakai 2 warna ini. Let's go. Waktunya di mana? 1 menit 15 detik lagi. Kalau tingkat kelunturannya, dia sih nggak sekental dan semet si Maybelline yang waktu itu ya, yang Mamski pakai. Tapi dia masih tetap stay pada saat udah kering tuh, dia masih tetap stay. Masih tetap stay. Cuma kalau kena yang kayak minyak atau apa, memang dia agak sedikit memudar ya. Tapi kelebihannya dia ini moist banget di bibir. Biarpun dia matte, tapi moist nih, lihat nih. Dan misalnya kamu cuma minum doang sih dia nggak kenapa-napa kalau cuma minum doang ya. Tapi kalau kayak makan minyak-minyakan sih memang agak sedikit geser ya. Tapi kalau cuma kayak minum doang tuh aman, say. Enggak sayang, nggak kerasa kering karena dia Nggak kering sama sekali, enak banget malah di bibir. 19 detik lagi yuk. Mamski pakai shade 02, di Omri sama shade 05, 01 ya sayang. 4, 3, 2, 1. Untuk anak gadis pakai yang pink, yang nomor 5. Anak gadis nomor 5 sayang. Anak gadis nomor 5. Anak gadis nomor 5. Let's go. Di bibir enak banget. Terus lembab, lembut, dan tahan lama juga. Tidak sekuat dan sekental yang matte merek sebelah ya. Tapi menurut aku udah sangat cukup, lumayan lah buat kita hari-hari pakai lip cream ini. Udah gitu kelebihannya dia juga punya lip liner. Jadi misalnya kamu pengen ngebentuk bibir, itu bisa banget. Ya kan jarang-jarang kan ada yang langsung dengan lip linernya. Biasanya kan harus beli satu-satu tuh. Ini enggak, udah langsung dikasih. Tuh.